Ya, bagaimana pasar keuangan merespon inflasi yang tinggi di Amerika Serikat? Kita akan pantau dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terlebih dahulu. Kita lihat rupiah menguat tipis saja 0,04%. Di posisi 14.359 di hari ini Rabu 13 April. Ada kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika ya yang masih jadi hal yang harus diantisipasi oleh mata uang Garuda. Adanya kenaikan bunga acuan yang agresif, invasi Rusia dan juga Ukraina yang masih belum usai, serta kekhawatiran akan lonjakan kasus COVID-19 di Tiongkok. Ini akan mendorong permintaan bagi aset aman, apalagi kalau bukan dolar dan juga obligasi Amerika Serikat. Meski demikian, pergerakan rupiah akan cenderung lebih stabil, didorong ekspektasi terhadap neraca dagang yang diprediksi masih akan surplus dan defisit transaksi berjalan kita yang akan lebih menyempit. Kita lihat selanjutnya bagaimana dengan indeks harga saham gabungan di pembukaan pasar saham sesi pertama di hari Rabu ini. IHSG terapresiasi 0,15% di posisi 7.214, begitu melanjutkan penguatan yang terjadi pada kemarin. Aksi beli investor asing ini masih menopang pergerakan indeks saham domestik. Secara teknikal IHSG memang masih dalam pola penguatan terbatas ditunjang capital inflow yang masuk deras ke pasar modal secara signifikan. Sementara itu survei pemantauan harga Bank Indonesia menunjukkan inflasi tahunan April bisa mencapai 3,2%. Ini adanya ekspektasi kenaikan inflasi di Indonesia juga harus diantisipasi karena bisa menjadi salah satu katalis pergerakan negatif bagi pertumbuhan ekonomi kita. Kita lihat selanjutnya bagaimana dengan bursa-bursa di zona kawasan. Kita akan lihat terlebih dahulu ke bursa di zona kawasan Asia Pasifik ya. Nikkei 225 Jepang naik 1,38% di 26.698, kemudian disusul Kospi Korea yang juga naik 0,97%, sementara Hang Seng turun 0,32%, dan Shanghai Composite juga masih terkoreksi 0,54%. Begitu, memang bursa Asia Pasifik ini masih menantikan bagaimana nantinya penanganan COVID-19 di Asia setelah Shanghai saat ini lockdown ya. Baik, selanjutnya kita akan pantau bursa saham di zona kawasan Eropa. Kita lihat di sini ya, Euro Stoxx 50 turun 0,21% di 3.831, FTSE 100 Inggris turun 0,55% di 7.576, DAX Frankfurt Jerman turun 0,48%, sementara Kekerong turun 0,28%. Hasil pertemuan dari Bank Sentral Eropa atau ECB ini akan menjadi penentu arah bagi gerak bursa zona kawasan Eropa. Kompak melemah kalau kita lihat ya pada Selasa, ini kan penutupan perdagangan hari Selasa ya. Investor masih wait and see dan pelemahan sektor perbankan menjadi pendorong saham zona kawasan Eropa berakhir di zona merah. Sentimen negatif ini bagi bursa saham Eropa adalah musim laporan keuangan yang dimulai pekan ini menjadi sentimen positif maksud saya, di samping pasar juga masih memantau konflik Rusia dan Ukraina yang menyebabkan volatilitas di pasar minyak dan komoditas yang menghambat pasokan di benua biru. Kita lihat selanjutnya bagaimana dengan bursa saham di zona kawasan Amerika. Di sini kita lihat beberapa indeks saham acuan seperti Dow Jones juga masih semuanya berakhir di zona merah. Di sini Dow Jones turun 0,26% di 34.220, S&P 500 turun 0,34%, sementara Nasdaq juga turun 0,3% dan NYSE juga turun 0,41%. Ini beberapa indeks saham acuan di Amerika Serikat. Di Wall Street melemah, rilis inflasi di Amerika Serikat. Ini menjadi salah satu penggerak ya, katalis negatif bagi bursa saham di zona Amerika Serikat. Inflasi yang mencapai 8,5% begitu ya. The Fed memiliki tugas berat memang untuk kembali menormalkan inflasi di negeri Paman Sam. Sehingga ada hawkish, kenaikan suku bunga acuan diperkirakan akan semakin terasa. Kenaikan inflasi tersebut kembali menaikkan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat. Koreksi di Wall Street juga berpengaruh untuk membawa pasar saham Asia ikut melemah.